92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung di program Maestro Sweet Live pagi. Kali ini saya sudah berada di studio podcast dari Radio Maestro. Dan mau ngobrol-ngobrol nih, karena kalau udah masuk ke studio podcast pasti udah ada tamu-tamu luar biasa yang hadir di Jumat pagi ini. Kalau yang kemarin ikut perbincangan bersama dengan saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hari dan membahas tentang mini garden. Sekarang juga masih ya tentang tanaman hias yang lagi menjadi tren yang sangat digemari. Kalau dulu mungkin tanaman itu hanya beberapa kalangan saja begitu ya, tapi kalau sekarang sudah semua kalangan ya. Jadi untuk kaum milenial juga sudah mulai mencoba untuk yang namanya bercocok tanam. Di pagi hari ini temanya berbeda. Kalau kemarin mini garden, kalau hari ini kita akan belajar dan mengetahui lebih dalam lagi serunya berhidroponik ya. Karena sudah hadir bersama dengan saya ini ada perwakilan dari Graceful Hydroponic, ada founder dan co-foundernya nih yang langsung hadir di studio podcast Radio Maestro. Ada Pak Yusnadi Gunawan dan juga hadir bersama dengan kita co-founder dari Graceful Hydroponic, ada Pak Kinolus. Selamat pagi. Sehat ya. Pagi, ini sehat, tadi dari jam berapa datangnya? Pagi bener ya. Jam 8-an. Dari jam 8-an loh ya sudah standby di Radio Maestro dan sudah membawa sebagian kecil banget. Ini hanya secuil gitu ya dari hidroponiknya. Nah, dan mengingatkan juga nih Sobat Maestro, kalau nanti di 3 Mei, di awal Mei itu kan dimulai rangkaian dari Maestro Garden Gallery. Jadi seperti apa keseruannya, selain ada mini garden ternyata ada yang lain juga, yaitu hidroponik. Nah, kita mau kenalan dulu sama yang namanya hidroponiknya dulu nih Pak Yus. Kan sekarang menjadi tren juga ya. Betul. Kalau dulu tuh ada yang namanya hidroponik, ada yang namanya aquaponik, ada yang namanya aeroponik gitu ya. Tapi kalau sekarang kita fokusnya ke hidroponik. Hidroponik tuh apa sih sebenarnya? Sistem apa sih dalam penanaman? Hidroponik itu sebetulnya cara menanam dengan menggunakan media air. Tidak menggunakan media tanah seperti layaknya pertanian-pertanian gitu. Sama sekali tidak ada tanahnya nih? Betul. Yang biasanya kan kita kalau nanam kayak gini pasti ada media tanah, pot, air gitu, pupuk. Betul. Ini cuma media air. Betul. Sejak kapan sih sebenarnya hidroponik ini sudah dilakukan, kalau khususnya mungkin di Indonesia kali ya Pak Yus? Kalau di Indonesia sekarang ini sedang booming-boomingnya ya. Iya. Nah, tapi dimulainya udah sejak lama sekali sebetulnya. Sistem ini Sistemnya. ya. Tanpa menggunakan tanah gitu ya. Sistem pertanian modern. Mungkin kalau misalkan emang Sobat Maestro sering mendengar ya, ada sistem pertanian modern tanpa menggunakan tanah gitu ya. Atau budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, itu yang namanya hidroponik. Mungkin boleh ditambahkan nih oleh Pak Kinolus sendiri tentang hidroponik gitu ya. Boleh dikenalin untuk yang masih awam ini Pak Kinolus. Betul, jadi base-nya itu air. Media tanamnya kita bisa macam-macam. Jadi nutrisi yang didapatkan oleh tanaman itu semuanya berasal dari air yang tentunya kita kasih pupuknya seperti itu. Kalau media tanam ada macam-macam sekali, ada rockwool, sekam dan lain-lain. Kalau Ibu tadi bilang pot dengan tanah, nah kita nggak gunakan tanah, tapi pengganti dari tanah itu ada. Seperti rockwool, seperti sekam bakar, kokopit dan lain-lain, banyak sekali. Jadi kita tidak menggunakan tanah untuk pengambilan nutrisi untuk tanaman bertumbuh. Digantikan tadi ya dengan beberapa bahan yang lain gitu yang memang harus disiapkan. Berarti semua tanaman bisa langsung kita pakai sistem pertanian modern hidroponik ini atau hanya beberapa aja? Pada prinsipnya semua tanaman bisa. Oh, bunga, buah bisa. Seperti sayur gitu semua bisa ya? Kalau sayur sih sudah pasti bisa. Iya. Buah-buahan yang 1 kali 2 kali panen begitu, udah jelas bisa. Bunga-bungaan tidak ada masalah. Hanya saja nanti kita hitung-hitungan cost. Jadi kalau tanaman yang menahun, misalnya tanam pohon mangga begitu, secara prinsipnya dengan hidroponik bisa. Hanya saja nanti cost-nya akan besar sekali. Jadi kita tidak menyarankan untuk tanaman yang menahun gitu. Oh, jadi memang ada hitungannya lagi. Sebenarnya pada dasarnya semua tanaman bisa begitu ya, tapi ada hitung-hitungan kos lagi. Kalau misalkan memang lebih besar ya ngapain dilakukan untuk hidroponik begitu ya. Kalau Pak Yus sendiri sudah memulai hidroponik dari pengalaman pribadi, dimulai dari kapan dan awalnya seperti apa Pak Yus? Awalnya sih belajar sendiri. Dulu YouTube, Google belum seperti sekarang gitu belum ramai juga ya untuk membahas hidroponik ya. Betul. Jadi tanya kiri kanan, tanya teman-teman yang lain, masuk grup beberapa grup hidroponik, baca buku dan lain-lain.
coba-coba sendiri. Awalnya juga masih sangat sederhana lah. Saya berhidroponik mungkin setelah 8-9 tahunan. Wow, cukup lama juga ya berarti ya. Awalnya apa aja yang ditanam, milihnya waktu itu apa nih Pak Yus? Hidroponik pertama sayur-sayuran, sawi-sawian dengan selada-seladahan. Oh, selada tuh ya kayaknya paling Ya, menjadi macam-macam pilihan ya, selada dan macam-macam sawi. Itu aja yang dasar sih sebetulnya. Terus mulai dengan meningkat ke sayuran buah, tomatan, cabai-cabean begitu ya. Terus waktu panen pertama, wah gimana tuh rasanya? Senang sekali. Luar biasa. Kayaknya ya. Dimasak sendiri atau langsung dijual? Iya, masak sendiri. Diolah sendiri ya, berarti langsung sendiri, ditumis-tumis begitu ya. Iya. Karena waktu itu juga sayur-sayuran yang dipilih begitu ya. Iya. Dan sejak itu langsung rutin gitu, langsung Iya, sampai sekarang? sampai sekarang. Oke. Rutin terus. Nah. Dan sekarang udah apa aja yang ditanam menggunakan hidroponik ini oleh Pak Yus? Kalau yang sudah ditanam banyak sekali ya, sayuran-sayuran kayaknya sih Hampir semua dicoba hampir ya? semua dicoba. Buah-buahan, melon, labu-labuan begitu udah banyak. Oke, jadi buah-buah yang Udah banyak sekali sekarang. hasilnya juga, maksudnya melon kan besar juga gitu ya untuk buahnya ya, bukan kayak tomat gitu ya jadinya. Semangka, banyak sekali lah. Yang udah berhasil ya Yang udah berarti ya. berhasil. Nah nanti kita tetap ngomong yang gagal panen ya. Kadang-kadang kalau panen kan suka gitu banyak, juga lebih ya. banyak Ada juga. juga ya. Coba saya penasaran ke Pak Kinolus dulu. Kalau Pak Kinolus waktu itu awalnya seperti apa sampai akhirnya menggeluti serius dan menjadi co-founder bahkan dari Graceful Hydroponic. Jadi dulu tuh saya sebetulnya senang tanaman tuh udah lama, ya posting-posting lah di Facebook dan saya sebelumnya belum kenal sama Pak Yus malah sebelum Graceful Hydroponics ini. Nah, justru waktu itu saya pasang di Facebook dan lain ada temen, kamu mau nggak ikutan? Waktu itu saya lagi tanam kangkung hidroponik, dapat dari Google, YouTube juga cara-caranya dan waktu itu masih belajar pertama kali. Oke. Waktu itu ada temen datang komen, dia komen katanya mau nggak gabung gini, akhirnya kita digabungin masuk ke sana. Nah disitulah baru mulainya pertama kali saya belajar tanam dengan benar. Waktu itu membernya baru berapa ya Pak ya, 15 gitu? Sampai nggak? 20-an. 20 orang ya. Waktu itu member kita baru 20. Itu di tahun berapa sih? 2015. 2015. Wow. Bulan September. Nah, waktu itu saya gabung di situ kemudian udah mulai ini banyak teman yang mau ikut, gabung lagi terus. Akhirnya kita udah tambah lama tambah besar. Akhirnya ya kita harus mulai bagi karena kan tiap ada member baru kita ngajarin lagi dari Dari awal lagi cerita begitu lagi kan, dari gitu. awal dari awalnya. Akhirnya kita berdua ngobrol gimana nih kalau kita belum ada nama Graceful juga, gimana kalau kita buka grup baru WhatsApp. Kalau gitu kita pakai semuanya selalu lewat WhatsApp. Grup WhatsApp. Kita bikin yang mau kita masukin situ, nanti kita ajarin dari nol sampai panen, udah panen nanti gabungin sama yang lama. Jadi kita ngobrol di grup lamanya tuh nggak nol lagi terus, tuh kita bisa terus naik gitu loh, skill kita bisa improve. Jadi kayak ada level-levelnya ya, Betul, dari level basic betul. terus ke Iya, advance betul. ke intermediate. Nah jadi awalnya itu ternyata di 2015 itu memang 2015. pertama kali Graceful Hydroponic ada dan Betul. tadi katanya belum ada namanya. Belum ada, Nah belum jadi ada gimana sih sejarah awalnya sampai akhirnya jadi dikasih nama nih Graceful Jadi Hydroponic. dulu itu Graceful ini asalnya dari teman-teman sekolah saya. Teman sekolah? Iya, teman-teman SMP. Jadi setiap kali reuni saya bawa sayur-sayur, bawa Waduh. tomat cherry begitu ya untuk bagi-bagi. Lifestyle-nya oke banget ya nih Pak Yus ya. Biasa kan kayak gitu baunya gorengan. Ini baunya Ini buat sayur. sayur mentah. Nah, ternyata mereka exciting dengan sayur-sayuran itu dan mereka pengen belajar. Nah, hanya kesulitan kita kalau belajar itu kan waktu. Iya. Si A bisa, si B tidak bisa. Oh, Hari anu janjiannya. si B yang bisa, si A tidak bisa dan tidak pernah ngumpul tuh. Nah, sampai udah 1 tahun aja masih belum ngumpul. Nggak jadi belajar. Iya, sampai satu kali ada ide kita bikin pelatihan, kita coba belajarnya lewat WhatsApp aja. Kalau lewat WhatsApp kan semua bisa, tidak perlu pergi kemana-mana. Dan kalau yang telat pun masih bisa baca. Nah, mulai kita belajar di situ. Setelah belajar, si A itu teman saya mau ikutan belajar, boleh nggak? Boleh, masuk. Mulai ngajak-ngajak. Si B ajak si lagi. temennya dan termasuk ini Pak Kinolus ini Iya. yang diajak gitu. Nah itu awal pertama
mulai adanya Komunitas. Graceful komunitas. Jadi dari awal akhirnya yang mencetuskan namanya siapa nih Graceful? Teman-teman juga? Nah, kita beberapa orang kayaknya yang itu ya. Setelah itu kan nanti semakin banyak tuh yang ikut, Iya. yang masuk semakin banyak. Kita mau bikin pelatihan supaya kalau kita lagi diskusi, kita lagi ngobrol itu bahasanya semua sama dan ngerti. Iya, penting ya itu ya untuk Itu sama-sama belajar. Karena yang baru kita diskusi, yang baru bengong. Nggak dengan ngerti nih. istilah-istilah Wah, ini atau Walaupun apa, sudah ya. berhidro loh Bu, karena kita kalau belajar dari YouTube atau apa itu kan bahasanya beda. Nah itu. Oh gitu ya. kalau untuk Contoh simpel hidroponik ya? aja, kalau kita bicara berapa lama usia tanaman, ada yang bicara HST, ada yang bicara HSS. HST adalah hari setelah tanam, HSS adalah hari setelah semai. Itu bedanya sekitar 14 hari. Jadi kalau orang ngomong, ini umurnya berapa? 15 hari. Hari apa? Nah, kan Dari gitu kan mana jadi- ya ada lanjutannya ya dasarnya jadinya nggak ada. ya. Dasarnya nggak ada. Nah Oke. karena itu yang Pak Yusa dibilang kita bikin pelatihan biar Bikin bahasa pelatihan, kita biar tuh jadi bahasanya satu sama. gitu loh. Iya jadi Jadi semua bisa ngerti. Semuanya ngerti, betul. Semua bisa nangkap gitu. Nah, Wow. kita rembukan bagaimana cara pelatihan kita, bagaimana kita mau mulai. Nah, kalau mau mulai kan harus ada nama nih. iya. Nah, WhatsApp grup aja belum ada namanya kayaknya ya. cuma hidroponik. Gitu doang ya, lagi Cuma awal. hidroponik Iya, doang ya. gitu. Nah, mulai dari situ kita mulai sedikit-sedikit kita mulai bentuk grup Graceful. Sebenarnya yang unik adalah biasa kalau komunitas itu terbentuk dari kesamaan hobi ya. Tapi ini Betul. ternyata dari teman-teman SMP yang memang Pertamanya begitu. diracuni sama Pak Yos ya, yang sampai akhirnya mau belajar juga gitu ya, mau belajar juga tentang hidroponik. Nah, jadi waktu itu langsung dari 20 orang ini sekarang di 2021 udah apa kabarnya nih sebenarnya untuk anggota? Dulu hanya iseng-iseng dengan 20 orang yang mau belajar. Sekarang kita iseng-isengnya di 2.500-an lah. Wow, 2.500 itu tahu gitu dijadiin MLM ya waktu itu. Gede bener itu yang 20 orang pertama ini kan udah Iya, leader iya. semua. Dan per tahunnya kita bertambah kira-kira sekitar berapa ya? Minimal 600-an minimal. ya? Kalau 3 grup 600, kalau 4 grup bisa bikin 800. Jadi satu grup itu sekitar Minimal 200 itu per orang. tahun loh. Untuk Jadi saat satu grup ini. dimaksimalin aja pokoknya ya, grup Iya, WhatsApp iya. berapa maksimalin segitu ya. Kan nanti ada tutor-tutor dan pengurus yang ikut Yes, ya. ada leader-leadernya ya Betul, yang ada untuk leader-leadernya. mendampingi. Jadi grup WhatsApp itu 250 sekian tuh dikurangi tutor, ya kita maksimalkan segitu. Waduh, itu isi handphone tanggung grup, apalagi kalau misalkan yang Betul. kalau yang member mungkin grupnya cuma satu nih, tapi kalau misalkan yang udah dari awal kan harus Iya. bisa banyak ya, ada di Bisa hampir banyak. beberapa grup. Ini 2.500 orang ini dari wilayah mana aja sih Pak Yus? Kita sekarang ini dari Aceh sampai Papua. Wow, Aceh, jadi Batam, se-Indonesia ada ya. se-Indonesia ada. Jadi sebenarnya hidroponik bukan hanya eksis di Pulau Jawa aja ya, Betul. sebenarnya memang di Member kita tersebar Di sekali luar ya. negeri juga ada ya beberapa. Beberapa ya. ada beberapa Ada yang beberapa memang karena mereka via WhatsApp mereka bisa open kapan aja, mereka bisa ikutin pelatihan kita. Ya dikenalin sama teman atau saudaranya. Yang di Australia ada, seingat saya Singapura ada, Malaysia Cina, lagi. ya. Cina ada. Malaysia 1 atau 2 saya lupa. kelas dunia loh ini Graceful hidroponik ini. Tapi nggak jadi. banyak, paling banyak di Indonesia. Di Indonesia ya semuanya yang aktif juga. Itu sampai sekarang kan berarti grupnya dikasih namanya gimana itu? Graceful 1, Graceful 2, Graceful 3. Kita kan pelatihannya per grup. Kalau Iya, dulu itu seperti yang tadi kata Pak Kinolus, kita pelatihan satu grup, setelah lulus kita satukan dengan grup yang lama. Tapi kan lama-lama pusing juga tuh. Iya. Grupnya makin membesar, makin tidak terikuti. Jadi sekarang ini dalam satu pelatihan misalnya 200 orang itu akan tetap di dalam satu grup. Jadi nanti mereka belajarnya tumbuhnya bareng-bareng, step by stepnya bareng. Grup satu dengan grup yang lain belajarnya waktunya beda, kan pertumbuhannya beda. Iya, Pengetahuannya memulainya sudah kan beda. Yang ini udah duluan, yang ini belum apa-apa nih. Yes. Nah, jadi kita putuskan satu grup itu tetap menetap di satu grup. Jadi Oke. nanti dia pelajarannya step by step terus dalam satu grup ini bisa terpantau terus gitu. Ini kayak sekolah ya sebenarnya Iya, ya. betul, betul. Iya, ya, maksudnya dari belajar Grup FB misalkan kita, dari bawah. Grup FB kita malah namanya Graceful College of
hydroponics. Wow. Ya kan, Jadi yang udah lulus makin ceritanya mampu gitu kan. SD, Namanya SMP, University, SMA, Graceful sekarang University. Karena kita berkembang terus ya. Iya, dan akhirnya kan maksudnya pelan-pelan dipersiapkan kurikulum dari awal gitu Iya, kan. betul. Semua apa Sekarang yang sudah harus ada. dipersiapkan. Jadi kita pelatihan kita itu ada kepala sekolahnya, ada Nah, tim seru. kurikulumnya, ada tim tutornya, Koordinator ada semua. tutor, ya. Iya, jadi memang semua. seperti apa namanya lembaga pendidikan ya Betul, jadinya ya, betul. karena memang belajar dari awal. Nah, mungkin bisa diceritakan kegiatan yang memang ada di Graceful Hydroponics seperti apa, Pak Yus? Kalau kegiatan rutin itu semai bersama. Semai bersama, Semai seru bersama. deh Jadi namanya. macam-macam, mulai dari yang sederhana, yang seperti ini selada-seladahan begitu, sampai ke buah-buahan dan lain-lain. Itu kita adakan semai bersama. Ada juga kegiatan-kegiatan lain selain semai. Kalau kita semai terus, kayaknya bosan juga ya. Iya, Ada iya. titik jenuhnya. Tapi kita bikin pelatihan yang lain lagi. Misalnya kita ajarin pembuatan tempe, bikin tahu. Oh iya, ini bikin berbeda kompos. ya. Iya, Rada-rada berbeda. ini tapi Belok, satu ya. ilmu baru ya, Bikin sebenarnya. kompos misalnya gitu ya. Oh, Oke. Banyak sekali yang kegiatan-kegiatan itu yang rutin diadakan di grup WhatsApp. Hmm. Kalau yang di luar WhatsApp, sekarang ini karena pandemi kita tidak melakukan, tapi sebelumnya kita ada gathering rutin. Gathering itu ada bisa per grup, yang tadi grup kecil per pelatihan itu, tapi per tahunnya kita bikin gathering akbar. Jadi keseluruhan kita kumpulkan, gitu kita bikin acara yang seru. Wow, memang seru banget sih ya kalau misalkan ketemu terus ceritanya pasti ada aja gitu, apalagi Betul. tentang tadi kan ini prosesnya kan seru Iya, banget juga seru. gitu ya untuk hidroponiknya sendiri. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk hidroponik sendiri, Pak Kirolus ada macam-macamnya nggak sih kalau hidroponik? Macam-macam dalam teknik tanam prinsipnya sama satu, tapi kalau dalam aplikasinya macam-macam, banyak kayak rumah tanamnya. Kita bisa tanam dalam botol, dalam baskom, dalam box styrofoam, atau dalam pipa. Oh, jadi medianya sebenarnya banyak ya. Jadi itu Betul, rumah macam-macamnya. tanamnya banyak, Iya. tapi prinsipnya cuma satu, bahwa hydroponics itu cuma dari air yang diberikan nutrisi dan semua itu jadi sumber makan untuk tanaman. Untuk tanamannya. Nah, itu lebih bagus loh. Maksudnya ya karena itu sangat hemat air. Oh, jadinya hemat air. Hemat air. Kalau kita siram tanaman di tanah, siram kan airnya banyak sekali. Kalau Iya. ini kan cuma secukupnya sesuai dengan kebutuhan, itu Oh, jadinya iya, sangat betul, hemat air. betul. Iya. Kalau sudah diteliti itu sekitar 80% penghematan airnya. Wow, besar Luar ya biasa, untuk luar biasa. ininya ya, ya. Terus dia punya masa tanam itu jadi lebih cepat. Mm-mm. Kenapa lebih cepat? Karena dia tidak cari makanan lagi. Kalau kita tanam di tanah, si tanaman itu kita kasih pupuk misalnya, yang kita kasih pupuk kan tanahnya, Yes. betul? Nah, setelah itu si akar cari apa mineral yang dibutuhkan, itu butuh waktu. Kalau di hidroponik enggak, airnya udah ada nutrisinya semuanya, dia tinggal isep aja. Seperti kalau Jadi langsung ya sari-sarinya. betul, gitu ya. seperti kalau kita ibaratin itu seperti prasmanan. Aduh, saya butuh nasi, saya ambil nasinya. Ada tahu, pengen ya, tinggal ambil Oh, tahunya. iya, Tinggal iya. begitu, nggak perlu beli tahu dulu, goreng dulu, dan itu makan waktu sekali. Jadi Iya. langsung gitu ya. Betul, betul. Oh, jadi seperti itu macam-macam hidroponik. Dan kalau menurut Pak Kinol sendiri, kalau misalnya memang kita baru mulai gitu ya, media apa sih sebenarnya yang memang disarankan untuk para pemula? Media tanam yang pasti rockwool seperti media tanam yang ada di sini. Iya. Kemudian untuk paling pertama kali belajar, kita belajar kenalan dulu sama tanaman, sifat tanaman kita harus tahu dulu. Jadi nanti kalau kita udah skala besar, kita udah tahu gimana ngadepinya, kapan ke waktu kita kena hama, gimana caranya Yes. ininya. Jadi jangan berinvestasi. Kita gunakan alat-alat yang murah seperti botol AMDK. Mm-mm. Kita pakai itu Itu dulu. bisa ya digunakan ya untuk untuk belajar medianya ya, ya. untuk Iya, belajar iya, untuk kenal belajar. dengan tanaman, gimana kita handle tanaman. Apakah kita punya passion atau enggak di situ? Kalau kita punya Oke. passion, kita bisa lanjut. Mau investasi segimanapun silahkan. Tapi saran saya jangan yang gede-gede dulu. Mulai belajar kenal dulu dengan Nah, alat yang paling murah. nah mungkin kalau Seadanya. misalkan emang belajar dari YouTube kan kadang udah kayak keren banget, jadi langsung dicari, langsung belinya itu gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk pemula tidak disarankan untuk Betul, kesana dulu betul. jadinya ya. Bedanya itu antara grup kita dengan grup lain. Kalau grup lain itu Oh, di awal ini loh beli, harus nanti punya kita ajarin. starter kit toolsnya, harus ini dulu. Betul. Kita baru ada nanti. starter kit, tapi Hmm. starter kit kita
minim sekali ya. Ya memang untuk pemula ya, Betul. disesuaikan ya jadinya. Nanti yang ya. lain-lainnya kita ajarin. Yes, itu bertahap Gitu. ya tadi karena memang ada langkah-langkahnya juga gitu, Betul. nggak bisa Kita langsung lebih loncat. mementingkan ke skill menanamnya dulu dibandingkan dengan alat. Tadi malah harus kenal dulu ya sama jenisnya Passion, dulu betul, gitu ya. passionnya punya dulu. passion, silahkan mau investasi mau. Ada member kita di Kita udah Sentul. punya banyak member yang punya mini farm. Wah iya. Ada Punya- satu yang punya gede ya? banget, gede banget dia bikin. Dia wah luar biasa deh. Itu di Sampai Bandung, Pak Yus. Di Sentul ya kalau nggak salah saya Kayaknya lupa. udah di beberapa daerah juga udah ada. Udah mulai ada ya, mereka Nah. sudah dalam partai besar gitu ya Iya, jadinya. iya. Wow. Nah, ini kan dengan 2.500 orang ya kurang lebih sekarang di 2021 gitu. Pas lagi semai bareng-bareng kan pasti ada waktunya juga untuk panen bareng-bareng begitu ya. Dan Iya. pas lagi momen-momen seperti itu kan pasti seru banget. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Yus. Jadi kita itu biasanya per grup itu kita bikin satu acara semai bareng. Nanti setelah semai bareng kita pamer bareng. Wih. Pamer bareng. Ya harus dong, biar memotivasi. Iya, gitu. betul. In a good way ini pamernya. Kalau misalnya sayuran nanti biasanya suka ada bonus-bonus resep-resep misalnya begitu ya. Oh ya, Jadi- untuk ngolahnya gitu Ya, jadinya. jadi kita punya koleksi dari awal persemaian Heeh. sampai ke panen sampai jadi makanan. Wah iya Gitu ya. benar. Nah, Endingnya memang harus di meja seru, makan. Seru. Pamernya itu komplit jadinya ya. Ah. Jadi kita punya ruang pamer di IG kita, Graceful Hydroponic. Ada juga di FB. Hmm. Dan mereka biasanya pamernya juga pamer pribadi. Jadi biasanya yang grup kita itu karena berinteraksinya setiap hari sering, jadi kekeluargaannya sangat deket lah. Yes. Ya, jadi kita seru banget untuk upload begitu, saling menyemangati, saling Dapat ide juga kipas-kipas, ya. Iya, saling betul. ngomporin gitu ya. Jadi rame gitu ya. Rame Tapi sekali, sejak semuanya berubah gitu ya pandemi global. Ini kan katanya ini adalah komunitas hidroponik pertama yang memberikan pelatihan online. Ini Betul. dari 2015. Jadi 2015. sebenarnya udah bukan hal yang aneh ya untuk Iya. belajarnya secara online karena dari dulu memang sudah dilakukan. Betul. Oh, karena Dari tadi pertama awalnya kan. nggak bisa janjian-janjian Iya gitu betul. ya. Makanya dari pertama itu kita sudah online, udah melalui grup WhatsApp ini. Dulu nggak rame Zoom ya. Enggak. Belum ya, ada belum ya. Zoom ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya saya ayo live dulu di sini, nggak ada tuh itu. Oh. Semuanya melalui WhatsApp. Tapi Gitu. sudah memang dilakukan secara online gitu Betul. ya. Karena waktu itu awalnya sih simpel karena Simple. nggak ketemu waktu janjian Iya, doang betul. gitu ya. Tapi sama-sama pengen belajar gitu jadinya. Nah, ini untuk semua tanaman kan tadi katanya bisa begitu ya. Kalau Iya. untuk tanam buah nih, rata-rata kan hidroponik ini karena saya nggak punya lahan yang besar seperti itu kan. Tapi Iya. kalau untuk tanam buah tadi berdasarkan pengalaman Pak Yus nih yang udah nanam melon, nanam semangka, itu gimana nih untuk perawatan dan awal hidroponik? Sebetulnya untuk penanamannya sama dengan organik, dengan di tanah. Hanya saja untuk hidroponik ini berbeda cara pemberian nutrisi, cara perawatan. Jadi untuk dari batang bawah ke akar itu hidroponik dengan organik itu yang berbeda. Kalau ke atasnya sama semua. Oke. Jadi misalnya penyemprotan pestisidanya pakai kimia atau pakai nabati misalnya gitu ya, itu sama semua. Yang berbeda hanya itu. Yang kedua yang berbeda itu karena kita tanamnya di air dan rumah tanamnya juga sedikit berbeda dengan tanah. Jadi kita bisa memanfaatkan ruang yang maksimal. Kalau kita punya lahannya sempit, kalau kita tanam di tanah organik itu kita butuh jarak yang cukup luas, cukup lebar untuk antara satu dengan satu. Kalau di hidroponik ini kita bisa maksimalkan. Jadi bisa dimaksimalkan Bisa gitu maksimalkan jadinya begitu. ya. Oke, jadi sebenarnya tidak masalah kalau untuk buah yang saya pengen nih bikin hidroponik buah yang cepat panen. Orangnya nggak sabaran banget itu jadinya pengen cepat panen. Buah apa sih yang disarankan sebenarnya? Apa tuh, Pak? Sebetulnya kalau kita ngomong pengen cepat hidroponik. Oh, dia itu salah satu keuntungan sebenarnya dengan Betul. hidroponik. Ya, Dia dengan memang tadi lebih cepat. misalnya kita Pakinolos ini masih kecil, saya suruh cari makan sendiri. Dengan disuapin kan jauh sekali tuh. Iya. Ya. Dengan nutrisi yang tersedia yang komplit,
pasti hasilnya akan jauh sekali. Iya, gitu hasilnya ya. nanti berbeda. Bedanya itu. Oke, jadi sebenarnya Mungkin bisa hidroponik aja 1,5 kali kayaknya. Bisa. 1,5 kali lebih cepat ya Lebih kalau cepat, misalkan dilihat dari tadi dengan media tanah atau Ya, yang di tapi pot kalau kita seperti mau biasa. cepat sekali ya tidak bisa karena tanaman juga kan butuh waktu prosesnya untuk juga tumbuh. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan di tanaman-tanaman biasa kemarin juga kita sempat ngobrol sama Pak Hari, ada masanya tanaman itu memang sakit kena hama segala macam ya. Kalau untuk di hidroponik mungkin Pak Kinolus bisa jelaskan nih seperti apa sih? Karena Sama yang aja tadi ya. Pak Yus bilang dari batang bawah ke atas kan sama. Kita ketemu sama alam. Hama datang tentu pasti datang gitu. Iya. Cuma penanganannya itu banyak sekali yang kan banyak orang bilang di luar no pesticide atau apa seperti itu. Sama aja, itu semua adalah gimana kita mau pakai pestisida seperti apa, apakah kimia atau pakai nabati. Kalau nanti di Graceful kita selalu ajarin untuk pakai barang-barang yang nabati. Seperti kalau kena hama kita gunakan bawang putih, cabai, tembakau atau asap, sedikit asap seperti itu untuk menghindarin perhamaan pestisida kimia. Kita nggak pakai pestisida kimia, kita nggak ajarin itu, kita semua pakai nabati. Jadi tentu pasti ada seperti itu. Jadi pasti ada, tapi ada perawatan-perawatannya juga ya, memang langsung bisa pasti dilakukan ya. Nah, di salah satu feeds mereka juga ada herbs gitu ya. Nah, ini herbs juga di hidroponik kan ya. Nah, itu gimana nih? Boleh cerita dong, Pak Yus? Herb sebetulnya tidak ada permasalahan, tidak ada perbedaan dengan sayuran yang lain. Ya. Hanya saja untuk herb biasanya kita harus lebih sabar lah. Karena tumbuhnya lebih lambat gitu ya. Tapi pada prinsipnya herb itu sama-sama tanaman dengan sayuran sama saja. Gitu, tidak ada perbedaan. Oke, jadi memang pada dasarnya semua bisa hidroponik ya. Tapi kalau misalkan emang ada beberapa jenis yang tadi, apalagi kalau misalkan emang untuk keperluan bisnis atau apa, ada cost-nya lagi yang memang harus dihitung gitu ya jadinya ya. Nah, itu jadi untuk nanti di rangkaian Maestro Garden Gallery, pastinya teman-teman dari Graceful Hydroponic juga nggak pelit kok mereka ya. Dari awal juga memang seperti itu gitu untuk sharing-sharing. Nah, itu ya, itu free ya. Nah, jadi gimana sih ini dengan tadi member yang sudah sampai kayak gitu kan pasti juga aduh nanti masuk komunitasnya ngapain lagi nih. Nah, itu banyak yang udah ketakutan di situ nih, Pak Yus, gimana nih? Jadi masuk ke kita itu sama sekali free, no hidden charge. Nggak ada ya, kalau itu calo berarti ya. Kalau misalkan tiba-tiba diminta ada biaya admin 1 juta itu bukan. Jadi free ya? Free, hanya butuh peralatan pribadi. Yes. Peralatan pribadi ini bisa beli di kita, kita bantu sediakan, tapi bisa punya sendiri. Beli di luar pun boleh. Beli di luar silahkan. Yang penting punya peralatan pribadi sama untuk praktek dengan standar kita. Iya, dengan standarnya Graceful Hydroponic standarnya untuk rendah yang kok pertama kita. ya. Iya, nggak akan sulit lah pasti. Tadi media yang disarankan juga memang Pak Kinolus juga udah bilang kan, yang umum terus yang memang mudah didapatkan, apalagi untuk yang pemula gitu kan. Nah, ini di hadapan saya nih, kalau misalkan Sobat Maestro bergabung dalam YouTube streaming kita, ada beberapa contoh. Nah, siapa nih yang mau menceritakan? Silakan Pak Yus, silahkan nih. Ini saya bawa hanya sedikit saja. Ini selada. Selada ini kita pertama mulai dari benih. Benihnya kita masuk ke persemaian. Ini mungkin umurnya setelah sekitar 8-9 harian ini. Tadi setelah semai. Semai ya setelah jadinya semai. Setelah semai. Yang ini sekitar 30 hari setelah semai. 30 hari setelah semai. Ini jenis Salanova. Selada Salanova, beberapa macam, dan kita panennya mungkin nanti di sekitar 40-45 hari. 40-45 hari. Masih sekitar 10 harian, 2 mingguan lagi lah. Udah bisa panen. Ya, udah bisa panen. Betul. Oke. Gitu. Dan yang ini juga ya? Sama. Itu Butterhead bukan. Salanova. Ini tuh hanya di dalam mug gitu loh, Sobat Maestro, kalau misalkan memang nggak bisa bergabung di YouTube kita ya. Jadi media yang dipakai ini bener-bener cuma ini aja ya. Ya, air aja. Air nutrisi aja. Maksudnya ya. Air nutrisi ya. Memang tadi ada beberapa nutrisi sebagai pengganti tanah tadi. Betul. Ya untuk medianya. Ini juga termasuk cepat ya Pak Yus ya, sebenarnya di 40. Untuk Salanova ini, selada Salanova ini termasuk lambat. Maksudnya Salanova ini lambat tumbuh ya, dibanding dengan selada-selada yang lain. Tapi bentuknya cantik sekali. Iya, nanti kalau udah jadi 45 hari itu
wah cantik sekali Gemes lah. ya yang Bunga kalah loh, Bu. Bunga kalah. Oh gitu. Padahal tinggal Ini nunggu nanti 10 seperti hari mawar. lagi ya. Oh, ini seperti mawar. Ini mengembang gitu. Bagus sekali. Oh pantas sekarang kalau untuk wedding udah banyak yang dari hidroponik ya, bukan bunga, bukan bunga yang di tangan lagi, tapi udah yang seger-seger Ya. gitu hijau. Oh iya ya, Beberapa benar. gereja waktu itu di dekor Natal Natal bikin Pakai- pohon Natalnya pakai ini semua. Wow. sayuran hidroponik. Aduh seger banget Pakai ngeliatnya ya Keren itu ya. Keren Campuran apa aja tuh waktu itu? Wah, Selada. selada. Selada-seladaan Banyaknya ya karena selada. memang dari bentuk daunnya memang Bentuk cantik daunnya ya. cantik. Haha. Heeh. Oke, jadi sebenarnya udah nggak perlu pusing lagi. Oh, lu kalau hidroponik tanamannya harus apa aja, sayur udah pasti bisa begitu ya. Tapi ternyata untuk herbs, untuk buah, untuk bunga itu pun bisa Iya, gitu betul. ya. Kalau untuk buah-buahan ya, ada pertanyaan kalau buahnya buah duren gitu ya, pengen punya pohon duren sendiri biar nggak beli mahal-mahal gitu kan. Nah itu gimana untuk sistem hidroponik? Pada prinsipnya ya kembali lagi pada Hmm. prinsipnya bisa. Mm-mm. Tapi kita hitungannya begini. Kalau duren itu berbuah paling cepat yang sistem sekarang tuh 4 tahun. Kalau Hmm. sistem yang lama-lama konvensional tuh sekitar 8 tahun itu udah cepat. Ya, Kayaknya kalau yang kurang ahli mungkin di atas 10 tahun. Nah, sampai 10 tahunan ya. di sekian tahun itu tidak ada kepastian bahwa pohon itu akan berbuah. Dan kita terus kasih makan terus nutrisi yang harganya lumayan juga ya. Sampai tahunan aja gitu Sampai aja tahunan. terus ya. Buahnya nggak tahu. Nanti tahu-tahu Oke. tidak berbuah katanya. Waduh, kasihan sekali ya. Jadi kita tidak menyarankan yang begitu. Tapi ada tipsnya sih kalau mau kalau saran saya sih tanam tetap di tanah. Kemudian kita kasih nutrisi hidroponik untuk merangsang lebih cepat. Oh, Itu jadi kayak bisa bantu. combine ya Kita jadinya sih ya. sebetulnya grup hidroponik, tapi kita tidak Tidak menutup anti untuk sama organik. Jadi kita kompos pun kita kan ajarin untuk Iya. membuat kompos. Bikin tahu sama tempe aja diajarin loh Iya. tadi ya. Yang udah belok dikit tadi kalau kata Pak Kinolus ya. Iya. Oke. Nah, terus kita juga ada praktisi-praktisi organik juga di kita. Jadi kalau ada yang tanya-tanya bimbingan untuk organik juga ada. Untuk tanaman-tanaman buah juga kita banyak yang jago-jago ya. Banyak banget. Wow. Banyak banget. Jadi karena free, pertama mereka mendapatkan pelajaran free. Jadi kita berbaginya free. Ya. Yang punya ilmu yang lain membagi juga. Jadi kalau ada apa nyambung semua. Di-sharingin ya jadi Sharing, semuanya. betul. Ini bagaimana pohon jambu saya tidak berbuah. Nah, Yang salahnya di mana? salahnya di Oh, mana ya. betul. Yang jagonya nanti yang biasa tanam jambu nanti dia kasih Iya, buah. bisa Iya. langsung. Terus aja saling ini, Betul. jadi sharing sehat ya. gitu. Oke, dah. Ini kalau misalkan kayak tadi dengan member yang banyak gitu ya, pas lagi ada panen, apakah sobat maestro misalkan pengen deh belinya dari teman-teman Graceful Hydroponic gitu kan saat Iya. mereka panen gitu karena memang udah pastilah terpercaya, udah pasti tanamannya cantik-cantik, udah pasti berhasil, nggak ada gagal panen gitu ya. Nah itu ada nggak sih untuk Graceful Hydroponic sendiri? Ada. Kinolus, Kita ada satu tim yang memang menerimain hasil panen menabung Hasil panen, dari member-member kita. Nah, karena hasil panen itu apa namanya dan dijual lagi untuk member kita juga. Jadi ada sementara ini masih untuk Kota Bandung dan terbatas untuk member-member yang suppliernya ya maksudnya. Iya. Oke. Terbatas untuk member-member dulu. Sementara ini seperti itu. Nanti kita akan terus berkembang, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi supplier sehingga kita bisa lebih besar Jadi lagi. sebenarnya masih di manage ya, masih Masih di-manage, dirapihkan betul, gitu ya. Tapi betul. memang ada arah ke Ada. sana karena Sudah jalan. ya hasil panennya masa mau makan kangkung terus gitu ya. Jadi kan pengen juga dong kangkungnya Iya. Pak Yus dicobain sama siapa gitu Betul, kan betul. jadinya ya. Betul. Oke, seperti itu di. Nah, untuk rangkaian acara dari Maestro Garden Gallery Graceful Hydroponic juga menjadi salah satu vendor ya nanti untuk bisa bergabung, untuk bisa membuka sesi. Jadi kalau misalkan emang teman-teman pengen belajar hidroponik boleh langsung daftar dari sekarang supaya karena sekarang kan kita belajar juga dengan prokes ya yang ketat, jadi pasti terbatas untuk jumlahnya. Rencananya kalau memang ada sesi gitu Pak Yus, apa aja sih sebenarnya yang ya anggaplah semuanya nih gelasnya kosong nih yang hadir ke sini kan, jadi ada yang baru pertama kali pengen tahu hidroponik, ada yang mungkin yang udah punya pengalaman gitu ya, tapi apa sih yang nanti yang akan di-sharingkan biasanya dari teman-teman komunitas? Biasanya sih kita men-sharingkan cara tanam ya.
yang basic, cara tanam basic. Jadi bagaimana menyemai, bagaimana pertumbuhan, merawat tumbuhan ini supaya pada akhirnya nanti kita bisa panen bagus. Gitu. Ya. Intinya itu saja sih. Untuk peralatan-peralatan mungkin peralatan yang dasar saja. Ya, peralatan Peralatan dasar. Jadi peralatan dasar itu ada, saya katakan ada 3 macam lah. Yang pertama benihnya, yang kedua media tanam, yang ketiga rumah tanam nanti dengan nutrisinya. Begitu. Itu aja sih, hanya itu yang memang nanti di awal begitu ya. betul. Terus bisa langsung join di grup yang Nah, sudah itu beranak-pinak yang itu gimana tuh? Kalau untuk joinnya Joinnya, dalam komunitasnya. itu agak sedikit bermasalah. Loh, jadi Iya. salah. Karena udah penuh handphone saya kata Pak Yus. Jadi kita bikin grup itu, buka kelas itu ada waktunya. Jadi tidak bisa saat. masuk di tengah-tengah. Karena kan pelajaran kita komplit bener. Dari A sampai Z begitu kita sharingkan. Kalau masuk di tengah-tengah, nanti yang awal-awal dia nggak dapet. Ya. Jadi kita benar-benar buka kelas, bener kelas. Gitu. Jadi harus nunggu dulu waktunya untuk bisa Betul. dibuka lagi ya. Oke. Betul. Jadi ada waktunya kapan kita buka. Kita buka pendaftaran. Biasanya sih pendaftaran kita buka sekitar 4 hari sampai 1 minggu. Tapi rata-rata setengah hari sudah penuh. Nah, Itu kan yang jam jadi biasa masalah aja, ini. Bu. Pelit ya Pak Yus. Ya, emang cuma berapa sih isinya 5? Itu juga udah banyak ya sebenarnya Iya, ada waiting list juga. permasalahannya itu. Jadi kita buka biasanya 3-4 jam. 3-4 udah jam lah, full. penuh langsung Udah 200, full ya, langsung 200 full. untuk satu kelas sudah full. Di betul-betul. 200 gitu Iya, ya. karena grup WhatsApp cuma 200 sekian ya. 254 atau berapa gitu ya. Terus 56. Terus 56 pun itu dipotong nanti. Kan ada tutornya. Iya, ada tadi ininya, teman-teman ada leader, timnya, tutor ya, ada timnya juga ya. Gitu. Jadi Jadi paling katakan member barunya 230 lah ya. Nggak nyampe 220. 208. Oh, 28. Iya, soalnya 13 grup kali 2 tutor. Dan ini udah. se-Indonesia kan. Iya, ini Jadi se-Indonesia. Jadi memang kalau untuk grup ya Iya. sabar gitu ya. Ada banyak Untuk yang bisa ininya. yang mau daftar, oke, udah dapet link pendaftaran, ya nanti siang jangan harap lah. Kalau bilang nanti siang harus langsung saat itu juga Langsung gitu, saat itu, gerak cepat betul. gitu. Follow Jadi, aja Gerak cepat. di IG kita nanti, follow Iya, karena setiap pendaftaran pasti dibuka di situ. Begitu Oke, udah di lihat info di situ ya. cepet-cepet, Cepet-cepet daftar. jangan nunggu. Begitu lihat langsung daftar, kalau enggak biasanya lewat. Kalau enggak langsung nggak Gitu. kebagian dan memang nunggunya juga lumayan karena Iya, memang betul. grup itu harus berjalan dulu Sekitar begitu sampai ya bulan dengan ya, pembelajaran ya. 3 bulan. Oh, Paling 3 cepet, bulanan itu iya. paling cepet cepat 3 3 bulan. kita buka kelas baru. Kadang 4 bulan karena itu ya. Nah itu Jadi, juga tuh bedanya ya. Grup lain itu sekali pelajaran pertemuan pelajaran tuh dari awal sampai akhir kasih dalam kasih 1 hari. dalam 1 hari. Jejelin ya. Bukan 1 hari ya, berapa jam? Ya. Iya, hanya Dan beberapa selesai, jam kan itu berarti. selesai. Nah, kalau kita enggak, kita 3 bulan pendampingan full. Oh, wow. Jadi setiap orang yang di situ ya betul-betul Betul, dan dalam- gratis lagi ya. Enggak gratis, Pak. Oh. Kalau yang nggak kerja, mau. Jadi kita tuh gini loh, kita secara duit, ya nggak ada duit yang perlu disetorkan ke Iya, kita secara uang gratis iya, memang betul ya. Tapi kalau yang kita inginkan adalah harus yang praktek masuk itu gitu praktek. loh. Iya. Jadi kalau Dilakukan datang ya. cuma buat reading doang, pengen tahu gini, udah itu mah pasti out bentar juga. Dan ketahuan loh walaupun 200 itu Iya. kedetek sama mereka ya, mana yang memang Iya, cuma semua full satu-satu. silent gitu ya, Iya. tapi ini oke. Jadi memang itu selalu dipantau. Mantap. Full. Berarti ada tugas-tugas ada yang mereka harus Iya. ini ya. Ada. Wow. Mereka harus lakukan Ada sesuatu dan mereka harus challenge. foto, mereka harus kirim ke kita, Iya, terus iya. semua nanti yang saya tadi bilang makanya perlu pendampingan para tutor itu, Heeh. nggak bisa semuanya 250 sekian satu grup buat member, ada 30 tutoran itu mereka yang follow tiap hari. Di absen. Satu-satu Nah, di kan. absen. Udah Di motong botol absen. belum? Oh, satu, oke. Udah setor ini belum? Foto ini di absen Galak satu-satu. loh, emang jadi bukan main-main ya sebenarnya. Ini main-main. adalah satu komunitas yang memang serius. Apalagi ya tadi untuk masuk ke grupnya juga kan Betul. sikut-sikutan. Jadi pas udah di dalam memang diharapkan langsung serius begitu ya. Betul, Dan jadi betul. untuk nanti teman-teman yang memang tertarik bisa langsung follow Instagramnya Graceful Hydroponic. Itu gampang banget, tulisan Graceful biasa hidroponik dan nanti langsung keluar ya. Di situ selalu diupdate
apapun kegiatan-kegiatan mereka yang dilakukan bersama dengan teman-teman, member, ataupun tadi kalau ada grup ya. Ini grup yang terbaru kapan baru dibentuk? Nah, sekarang lagi jalan Diresmikan? grup V, PV, V. Masih baru berjalan. baru berjalan sekitar Baru 2 minggu, dua seminggu, minggu. Oh seminggu, baru 2 minggu. banget dong berarti Baru. sabar berarti Sobat Maestro ya 3 bulan lagi 3 tunggu bulan yang lagi. ini lagi yang ini baru banget dibentuk ya baru 2 mingguan ya berarti kurang lebih 3 bulanan lagi ya akan Iya. ada grup yang selanjutnya Iya, tapi begitu. kapan pendaftarannya tolong di follow aja Instagram mereka di Graceful Hydroponic. Nah tadi pas lagi ngobrol-ngobrol juga Pak Yus udah pengen sharingin juga tentang pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan yang betul. memang ada dalam Graceful Hydroponic ini yang pasti berbeda dengan Pasti komunitas-komunitas lainnya. Nah, Betul. ada apa nih Pak Yus? Sebetulnya kalau pelatihan kita sih pelatihan dasar yang betul-betul orang dari belum pernah tanam sampai kita harapkan di akhir pelatihan itu bisa panen. Minimal dia mengetahui teknik-teknik dasar menanam hidroponik. Ya. Itu yang kita ajarkan ya. Ada beberapa cara tanam yang kita ajarkan dalam 3 bulan itu. Nah, setelah 3 bulan itu mereka lulus dan mulai masuk ke pelajaran yang lebih advance. Ya, tetap menanam sayur, mulai belajar menanam buah dan lain-lain ya, yang tadi herb, bunga dan lain-lain. Ya. Nah, di pelatihan ini selama 3 bulan ini kita push betul-betul calon member ini mengerti cara tanam, mengerti bahasanya Graceful. Jadi nanti kalau diskusi segala macam semua nyambung ya, semua. yes. Nah, dalam 3 bulan ini mereka full tahu berinteraksi setiap hari, jadi nanti bisa diskusinya enak sekali, gitu. Oke. Itu aja sih yang ada di dalam pelatihan. Yang kita tonjolkan sebetulnya bukan hanya cara menanam, tapi komunitas yang sehat. Ya, Ya. betul. Kita memakai WhatsApp, memakai handphone kita, kadang dengan main game dan lain-lain, tapi dengan ini kan kita jauh lebih bermanfaat. Ya. Gitu. Yang Dapat kita sesuatu tonjolkan yang baru ya. komunitas kita, saling menunjang, saling mendukung, saling mendorong. Oke, jadi memang dari awal makanya dari 2015 ke 2021 cukup pesat ya perkembangannya ya sangat, untuk sangat. hidroponik ini begitu. Kalau Pak Kirolus sendiri ngasih materi juga di kelas-kelas? Sekarang udah enggak. Dulu lagi Oh, udah awal. enggak, udah kepala sekolah kayaknya. Mandor. Mantan kepala sekolah. Oh gitu, pernah juga. Itu berarti ada kurikulum-kurikulumnya ya? Ada. Nah, itu Iya. siapa nih yang merumuskan dan Ada membuat? timnya. ada tim tim Ada kurikulum. timnya juga. Tim kurikulum kita ada 2 orang, kepala sekolah 1, ada tim koordinator tutor dan semua itu ada timnya. Kita ada kayak organisasi kecil gitu loh. Iya. Ya, ada. Jadi ada kayak struktur organisasinya juga Ada, untuk ada. tadi karena memang betul-betul belajar ya. Ada. Iya. 3 bulan ini belajar ya. Betul. Wow, jadi ini luar biasa banget loh. Nanti nggak sabar di Maestro Garden Gallery ya. Mereka pasti akan sharing juga. Dari sekarang udah bisa daftar nih untuk Sobat Maestro yang memang tertarik untuk bisa berhidroponik gitu ya. Gak usah takut-takut nanti medianya apa segala macem. Kalau misalkan baru mulai belajar, pasti medianya juga kan masih yang simple-simple Betul. dan itu nanti akan dikasih tahu juga sama teman-teman di sini. Jadi nanti yang datang ke sini lebih ramean lagi dong ya pasti ya. Lebih Harusnya. banyak domisili di mana sih sebenarnya di Bandung? Bandung, Teman-teman. Jakarta kayaknya Bandung, ya. Jakarta paling Bandung, banyak. Jakarta paling banyak. Oh, Bandung, Jakarta. Jabodetabek ya, sampai Ya. Tangerang itu Iya. banyak sekali. Tapi menarik ya dari Aceh sampai Papua juga memang Iya. seperti apa sih pengalaman-pengalaman mereka di sana untuk Wah, luar berhidroponik? biasa lah. Luar Papua biasa. loh, apa yang tidak Ada jadi di yang- tanah Papua ya? Ada yang daerah yang kalau kita kirim barang itu dia ambilnya berapa kilometer ya? 40. Itu ke Indomaret terdekat. 40 kilo ke Indomaret terdekat itu. Oh, Jadi dengan kalau kita jalannya kirim barang, 40. 40 Iya. kita kirim Bandung, barang dia Lembang, mesti bolak-balik ambil ya, kayak kan? ke posnya dekat Indomaret Iya. katanya. Terus dia harus jalan bawa sepeda motor ke sana. Dan jalannya jalan tanah belum yang aspal. waduh, luar biasa. Aduh, dan 40 kilo loh ya, itu Bandung Lembang Bandung ya, Bandung Lembang Bandung ya jadinya ya. Jadi sampai sebegitunya ya Iya, untuk iya, teman-teman Luar biasa. di daerah juga ya, Iya. mereka semangat sekali untuk Iya. berhidroponik. Kalau mereka sendiri baru tahu nggak sih tentang hidroponik ini atau lagi semangatnya belajar? Rata-rata sih mayoritas yang ikut member kita itu
nol tanam. Pengetahuannya nol sekali. Mungkin yang sudah pernah 20% lah ya, ada 20% pernah gitu coba. ya. Yang 5% mungkin sudah levelnya cukup lumayan lah. Oke. Gitu. Tapi mayoritas semuanya Tapi mayoritas nol. Nol. Belum pernah sama sekali tanam. Jadi betul-betul pengen belajar gitu Betul-betul ya, memang nol. untuk memulai Betul. gitu ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin secara singkat perawatan untuk hidroponik nggak ribet ya, Pak Yus ya? Mungkin kalau ngomong ribet begini, kalau kita belajar mobil, nyetir mobil di awal, waduh ribet sekali ya. Kaki kiri harus panik. ini, gitu kaki ya. kanan Sekarang udah harus, metik, wah. Nah, terakhir sudah bisa itu kan otomatis tuh, nggak usah mikir lagi. Iya. Nah, hidroponik sama. Pertamanya sepertinya ribet. Aduh, ini harus dicek, itu harus dicek. Tapi kalau setelah berjalan, kayaknya udah otomatis tuh. otomatis. Oke, jadi lama-lama memang akhirnya terbiasa juga dan Terbiasa otomatis sendiri, ya. betul. untuk- Dan bahkan betul. nggak perlu dicek udah punya feeling. Oh ini tanaman Iya. ini kurang ini deh. Udah ada. Oh, lama-lama kayak gitu juga Udah ya. bisa komunikasi langsung gitu dengan tanaman. Pak Kinolus ya. Oke. Sekarang masih lagi proses nanam apa nih kalau Pak Kinolus di rumah? Saya kebetulan lagi nggak tanam dulu. Nanti- Terakhir udah apa Oh, yang tadi beberapa. Pak Yus sudah cerita, udah nanam apa aja Pak Kinolus belum nih? saya pernah tanam kalau sayur udah itu tomat cherry yang kecil-kecil tuh. Oh iya, asik lama gitu. cherry, Itu melon juga udah pernah, timun kayak gitu. Ya lumayan lah banyak. hampir semua ya. Nah. Rata-rata sayur berarti udah. Iya, sayur. Bunga udah pernah. Saya kurang bunga kecuali bunga yang itu. Bunga desa gitu. Mau ditanam, mau di hidroponik orang. Saya kurang suka jadi saya nggak ke situ. Tapi ada teman yang betul-betul suka sama bunga. Nah dia tanam dan cukup pakar di situ. Jadi teman-teman juga banyak konsultasi dengan dia. Kalau perbungaan saya memang dari dulu nggak terlalu suka. Nggak terlalu tertarik ya, jadi memang nggak di ini juga ya. Kalau Tapi rata-rata kalau di komunitas sendiri kebanyakan gitu ya pada nanam apa sih? Wah, macam-macam. Oh emang macam-macam ya? Macam-macam. Jadi semuanya memang dicoba Semuanya ya sama dicoba. mereka ya? Memang ada Oke. program untuk satu grup tanam satu macam, tapi rata-rata sih orang kan penasaran ya, Ya. pengen coba. Kan kita punya grup FB itu keseluruhan member tuh masuk grup FB karena berkomunikasi di WhatsApp kan beda grup. Ya. Nah, Jadi ngobrolnya di Facebook betul. ya. Kalau di Facebook itu satu orang upload, wah yang lain kan lihat. Jadi yang lain ikut semua tuh. Nah, yang satu tanam melon, yang ini belum belajar melon. Wah sirik saya, coba sendiri. Panas ya. Panas. seru. Mau juga. Iya seru sih jadinya ya. Parasnya itu tuh paling sangat positif Ya, jadinya betul. ya. Oke, nah jadi sekali lagi untuk rangkaian acara dari Maestro Garden Gallery yang akan dimulai dari tanggal 3 Mei 2021 ya, minggu depan. Nah ini banyak sekali teman-teman pecinta tanaman hias nantinya ya. Kemarin ada mini garden, nanti bunga-bungaan juga ada, hidroponik juga ada. Jadi untuk semua pecinta tanaman, ayo jangan cuma mau nikmatin aja. Kalau saya mau masih jadi kaum penikmat yang ngeliatin aja nggak tahu kayak gimana mulainya. Kan nanti kayaknya 3 Mei saya harus memulai juga gitu ya. Jadi ayo sama-sama belajar barengan sama saya nanti di Maestro Garden Gallery 3 Mei semuanya bakalan rame di sini ya, tentunya dengan prokes yang ketat juga. Informasinya nanti jangan lupa boleh follow juga di Radio Maestro atau bisa follow juga Graceful Hydroponic karena di sana akan diupdate ya untuk nanti kapan Pasti. ada kelas, mungkin Ya, nanti betul. siapa tahu mereka mau bikin kelas terbuka tiba-tiba gitu ya, Zoom Iya, betul. mengundang 1000 orang gitu untuk reuni akbar. Nah, nggak tahu kan. Dan nanti bisa langsung follow aja. Terus mereka juga tadi kalau misalkan memang sesama member gitu untuk bisa menikmati hasil panennya ada juga di sana ya. Nah, ini di menit-menit akhir perbincangan kita, Pak Yus, Pak Kinolus boleh sebagai pesan untuk Sobat Maestro juga nih di sana dari Pak Kinolus dulu, silakan yang ingin Ya, buat disampaikan. teman-teman yang mau belajar ya atau sedang belajar, kalau menemukan ini problem gitu ya, jangan patah semangat karena apalagi kalau udah urusan dengan hama itu benar-benar bisa kalau pas lagi apes gitu, semua nggak bisa nggak keambil, semua gagal, jangan patah semangat. Yes. Pasti ada. Kita tanam lagi dan pasti kita akan bisa. Sambil belajar Sambil gitu belajar jadinya. Pak tentunya. Kinolus terima kasih Betul. ya, salam untuk keluarga, sehat selalu. Dan terakhir Sama-sama. sekaligus penutup nih dari founder dari Graceful Hydroponic, Pak Yus. Ya, saya pesankan buat yang mau belajar itu jangan takut. Hidroponik itu sangat sederhana, tidak ribet, hasilnya memuaskan, sehat,
dan kita bisa dapat bonusnya untuk di Graceful ini komunitas keluarga Iya. baru yang komunikasinya dan pergaulannya tuh betul-betul sehat. Sehat ya, komunitas Gitu. yang sehat ya jadinya ya. Betul. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya kita ya di Terima Maestro kasih. Garden Gallery. Salam untuk teman-teman yang lain, nanti Iya. kepala sekolahnya semuanya boleh digondol ke sini lah, itu struktur Siap. organisasi dari Graceful Hydroponic ya. Terima kasih banyak Pak Yus, Baik, juga terima Pak kasih. Wirolus, dan terima kasih banyak juga untuk Anda Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangan kita ya. Kita udah makin tahu gitu, udah kenalan tentang salah satu sistem pertanian modern tanpa menggunakan tanah, yaitu hidroponik. Tapi seperti apa sih nanti kita akan belajar lebih lengkapnya lagi tentunya di Maestro Garden Gallery yang akan dimulai dari tanggal 3 Mei 2021 ya. Untuk yang mau daftar, untuk yang mau tanya-tanya boleh menghubungi Instagram Radio Maestro, di follow dulu di Maestro Radio Bandung, dan nanti akan ada informasi-informasi selengkapnya di sana ya. Dan kita masih bersama dengan Anda tentunya di program Maestro Sweet Life Pagi.